Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ayu Wulandari, peserta laksana CPNS 2021 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan fasilitator Ibu Nura Ekalia Mahmudi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi agenda ketiga yaitu Rule of Governance. Dalam presentasi kali ini saya ingin membahas mengenai tiga hal terkait Rule of Governance. Yang pertama adalah konsep Rule of Governance, yang kedua adalah pentingnya adanya Rule of Governance, dan yang terakhir adalah Rule of Governance merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam membangun kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pentingnya adanya Rule of Governance terkait dua faktor, yang pertama yaitu faktor eksternal berupa dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dapat tercipta. Sementara faktor kedua adalah faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Untuk melaksanakan Rule of Governance yaitu dengan cara respon pemerintah secara terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Praktek WOG dalam pelayanan publik ini ada 4 macam. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administrasi, misalnya seperti pembuatan KTP, SIUP, pembuatan SIM Samsat. Lalu juga ada pelayanan jasa seperti pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Lalu ada pelayanan barang seperti pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan tol, perumahan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di sini juga saya akan menjelaskan aktivitas apa saja sih yang bisa digunakan untuk mewujudkan WOG, yaitu melalui penguatan koordinasi tugas dan melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis maupun kelompok masyarakat. Adapun contoh penerapan WOG di Indonesia, misalkan seperti penerapan yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang mengungkapkan melalui situs resminya di tahun 2014 bahwa Kemenko PMK memiliki program pemberdayaan kawasan pedesaan. Nah, Kemenko PMK ini tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan program pemberdayaan kawasan pedesaan, tetapi Kemenko PMK juga membutuhkan instansi lain, sehingga perlu adanya koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK dengan lembaga lain seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian Bappenas, dan yang terakhir adalah dengan Kementerian Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal. Contoh Rule of Governance yang ada di Indonesia adalah e-governance, yaitu sebuah layanan pemerintah berbasis elektronik, berbasis online yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan harapan pelayanan bisa menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari segi biaya yang menjadi lebih murah maupun dari segi waktu, yaitu pelayanan yang lebih cepat, sehingga pelayanan ini bisa diakses secara online, tidak perlu menunggu jam buka kantor. Dengan adanya e-governance ini juga bisa memangkas rantai birokrasi dan juga bisa meminimalisir adanya tindak seperti penyuapan terhadap oknum-oknum yang ada di pelayanan kantor-kantor pemerintah. Contoh real dari e-government ini salah satunya seperti contoh
pembuatan NPWP oleh kantor pajak, sehingga mulai sekarang ketika kita ingin membuat NPWP kita tidak perlu jauh-jauh ke kantor pajak yang menghabiskan ongkos bensin dan mengeluarkan tenaga dan waktu. Kita bisa mengakses secara online, kemudian kita bisa mengisi datanya seperti mengisi NIK, kemudian mengupload KTP, karena antara kantor pajak dengan kantor catatan sipil yang mengurusi untuk masalah KTP ini sudah tersinkronisasi, sehingga ketika sudah terkoneksi pembuatan NPWP pun bisa berjalan lancar tanpa kita harus datang ke kantor pajak. Selain NPWP, ketika kita membutuhkan untuk melamar pekerjaan atau informasi terkait lowongan pekerjaan, kita bisa mengakses portal Kementerian Tenaga Kerja. Di situ disediakan juga di website Kementerian Tenaga Kerja perusahaan mana saja yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga kita bisa apply aplikasi lamaran pekerjaan melalui portal Kementerian Tenaga Kerja tanpa kita harus repot-repot datang satu-satu ke kantor yang akan kita lamar. Lalu dari portal BKN sendiri, ketika kita ingin menjadi seorang CPNS, kita bisa melakukan lamaran secara online melalui portal BKN, yaitu sscnbkn.go.id. Tinggal memasukkan data dan informasi yang diperlukan seperti NIK, karena untuk melamar CPNS ini kita hanya bisa satu NIK untuk satu formasi, sehingga dengan memasukkan nomor induk kepegawaian yang sudah terkoneksi ke antara BKN dan kantor catatan sipil, kita sudah bisa melamar CPNS tanpa BKN dan pemerintah pun tanpa takut ada double data, karena satu individu, satu NIK, satu jenis formasi lamaran. Begitu pula terkait pembuatan SIM di Samsat. Pembuatan SIM di Samsat juga sudah terkoneksi. Kita tinggal mengisi di aplikasi Samsat, kemudian hanya tinggal datang ke Samsat untuk foto SIM. Ditunggu beberapa menit, nanti SIM-nya sudah jadi. Misalkan untuk pembuatan SIM atau perpanjangan SIM. Selanjutnya untuk pembuatan nomor izin berusaha yang dulu dikenal dengan SIUP, sekarang sudah bisa diakses melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Cukup 5 menit kita mengurus, sudah bisa terkoneksi, kita sudah bisa dapat nomor izin berusaha apabila kita memiliki usaha seperti UMKM, kemudian kita memiliki usaha seperti lembaga pendidikan kayak semacam les-lesan. Nah, itu izin berusahanya bisa secara online, dan sertifikat izin berusahanya pun dikirim secara online melalui email masing-masing dengan tanda tangan digital. Sekarang tanda tangan juga semuanya sudah digital, dan itu merupakan salah satu contoh dari e-government. Demikian penjelasan mengenai Who of Government. Ternyata sangat penting ya adanya Who of Government ini, karena bisa mendukung kemudahan masyarakat mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.